Saudara-saudaraku terkasih, sayang seribu sayang, banyak dari kita umur sudah 40, 50, bahkan 60, 70, tapi banyak dari kita belum selesai dengan masa lalu kita. Dengan kegagalan-kegagalan kita, dengan salah didik dulu di masa lalu, dengan relasi-relasi kita yang berantakan di masa lalu, itu belum selesai. Doa dan sabda yang akan mewarnai bagaimana kita menyelesaikan PR-PR kita, masa lalu kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Anda kembali lagi ke channel YouTube Bible Learning ini untuk mendalami firman Tuhan. Saudaraku, doa saya untuk Anda hari ini, doa yang saya kirimkan dari tempat saya untuk Anda masing-masing dimanapun Anda berada adalah doa yang khusus. Karena yang saya doakan adalah semoga Tuhan berkenan, semoga Tuhan mengizinkan, mengirimkan dua kekuatannya mengalir dalam kehidupan Anda saat ini. Apapun situasi Anda saat ini, dimanapun Anda berada, bagaimanapun kondisi Anda saat ini, supaya dua kekuatan ini boleh masuk mengalir, bekerja dalam diri Anda mulai hari ini. Dua kekuatan ini sebetulnya sudah sangat Anda kenal, sudah akrab dengan Anda, sudah menjadi bagian dalam hidup Anda. Tapi izinkan saudara-saudara, dalam video ini saya mengajak Anda menggali lebih dalam lagi. Dua kekuatan yang saya maksud adalah kekuatan doa dan sabda. Kuasa apa sih yang bekerja dalam diri kita ketika kita berdoa? Kuasa apa yang bekerja dalam diri kita ketika kita membaca sabda? Maka penting saudara-saudara, jangan jadikan dua hal ini menjadi kewajiban atau formalitas belaka, apalagi dilakukan secara terpaksa. Kalau berdoa itu harus bagaimana? Kenapa harus berdoa? Memangnya kalau nggak berdoa nanti konsekuensinya apa misalnya? Kenapa? Berapa lama harus berdoa? Apa aja yang harus disebut dalam doa misalnya? Doa itu harus kemana? Harus bayar apa misalnya? Itu semua cara berpikir dunia saudara-saudara. Lagi-lagi doa itu soal relasi dengan Tuhan. Ikatan yang tidak pernah boleh terputus. Demikian juga dengan sabda. Nggak lagi orang bertanya, kenapa sih aku harus baca firman Tuhan? Kenapa sih firman Tuhan itu menjadi penting? Bukankah itu kisah dari masa lalu? Kenapa sih bahwa kitab suci itu ada perjanjian lama, perjanjian baru misalnya? Di mana harus baca firman Tuhan, Romo? Dimulai dari yang mana dulu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menghambat manusia. Ujung-ujungnya jadi nggak baca firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita baca adalah betul-betul kita bisa lagi-lagi berelasi dengan Allah. Doa dan sabda saudara-saudara sebetulnya kalau kita lakukan dengan hati yang tulus ikhlas, betul-betul kita semakin mengenal. Ada misteri yang terbuka, yang terkuak, yaitu wajah Allah. Wajah Allah yang dekat, wajah Allah yang hangat, wajah Allah yang penuh berkat buat kita. Dekat, hangat, dan penuh berkat. Tuhan yang sungguh-sungguh mungkin pengenalan kita akan Allah selama ini masih 0,0001%. Tapi kita merasa sok tahu, sok akrab gitu. Padahal kuasanya itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Dengan doa dan firman, pelan-pelan kita diajak mengenal Dia lebih dalam lagi. Kuasanya yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Berkaitan sama itu saya mau menyampaikan sebuah kesaksian saya baru saja terjadi ya. Bagaimana kuasa doa dan sabda itu bekerja dalam diri saya. Sebagai seorang imam, saya memang harus berdoa. Sebagai seorang pengajar kitab suci juga saya harus membaca firman Tuhan. Tapi dalam hidup saya mencoba berjuang untuk selesai dengan pergulatan kenapa, bagaimana, dari mana, apakah ini wajib atau tidak wajib, apakah boleh atau tidak boleh. Saya mencoba untuk menjadikan doa dan sabda jadi bagian hidup saya saja. Sebagai sebuah intisari kehidupan saya.
Persis ketika makan, apalagi bernafas. Nggak ada orang yang bertanya, kenapa sih kita harus nafas? Kecuali anak kecil ya. Nafas itu ya kita lakukan, nggak usah lagi bertanya penting apa kagak. Berapa kali bernafas gitu. Menjadi aliran dalam kehidupan kita. Seperti kita mengayuh sepeda, nggak perlu kita menghitung-hitung berapa kali kayuhan. Dijalanin aja. Mengalir hidupnya berjalan nanti. Demikian juga dengan makanan. Kenapa sih saya harus makan? Ya itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Demikian pun dengan doa dan sabda. Kuasanya luar biasa. Kemarin saya itu pergi ke sebuah mall untuk janjian dengan seorang ibu ambil laptop yang baru saja saya beli untuk giveaway. Di mobil saya sudah ada 6 laptop yang akan saya bagi-bagikan untuk lomba BKSN minggu depan di Kelapa Gading, tingkat keuskupan. Itu ada di mobil. Di depan mall itu kan kita harus buka mobil atau buka kaca jendela supaya satpamnya bisa lihat, bisa periksa. Saya bukalah kaca tengah di belakang itu. Tapi saya lupa nutupnya saudara-saudara. Karena apa? Langsung dapat parkir. Padahal parkirnya susah. Langsung dapat parkir, langsung saya parkir. Langsung tutup kaca depan, langsung masuk mall. Saya di mall sekitar kurang lebih 1 jam. Saya lupa nutup kaca tengah. Padahal di situ ada tas saya, laptop saya karena baru pulang ngajar. Ada 6 laptop, ada barang-barang yang lain. Ada jubah juga di situ. Terbuka, terpampang gede banget. Ketika saya balik ke mobil setelah 1 jam ya Tuhan, saya udah panik saudara-saudara. Itu gimana bahan-bahan ngajar, itu semua file-file saya di komputer itu. Saya udah panik, lalu juga ada 6 laptop di situ. Ternyata saudara-saudara aman. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Perlindunganmu sungguh nyata, kuasamu melindungi. Padahal itu di tempat parkir umum. Banyak orang hilir mudik di situ, lalu lalang di situ. Jadi kuasanya itu bekerja dalam diri kita secara nyata. Sadar ataupun tidak kita sadari. Nah, saudara-saudara, sabda dan doa. Menjadi pribadi yang selesai dengan sabda dan doa adalah menjadikan sabda itu bagian dari kehidupannya. Nggak perlu lagi ditanya, apalagi terpaksa, apalagi menjalaninya dengan kewajiban. Kita bisa lihat bagaimana cara orang selesai dengan kehidupannya. Itu dari Amsal bab 30. Di mana orang bijak ini berdoa. Doanya begini. 2 hal yang kumohon kepadamu ya Tuhan. Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Cuma 2 yang dia minta. Apa aja sih Romo? Bagus banget. Yaitu, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Saudara-saudara, ternyata kejujuran, hati yang jujur, hati yang bersih. Termasuk ketika kita berdoa pada Tuhan, harus jujur, harus tulus, jangan ada udang di balik bakwan. Itu pun akan mewarnai kehidupan kita. Dalam relasi dengan pasangan hidup, relasi dalam keluarga, relasi dalam pekerjaan. Jangan ada kecurangan, jangan ada kebohongan. Karena kebohongan dan kecurangan adalah awal dari kejatuhan. Jangan biarkan imanku tergadaikan. Ada korupsi, ada kecurangan sana sini. Itu tidak akan menjadi berkat. Kemudian yang kedua yang dia minta. Janganlah kau beri kemiskinan atau kekayaan. Oh aneh ya. Kan kalau kita kan kebanyakan mintanya kaya. Ya Romo, gedein anak sekarang butuh duit Romo. Kalau nggak kaya Romo dipandang sebelah mata Romo. Kalau nggak kaya Romo, wah saya mah diinjek-injek Romo. Misalnya kayak gitu. Tapi unik, si orang bijak ini berdoa, janganlah kau berikan kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi di sini gambaran orang yang selesai dengan hidupnya. Gak penting lagi dia miskin atau kaya, tapi bisa menikmati apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi rezeki hariannya itu. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dengan berkata, siapa itu Tuhan? Karena kesombongan. Atau kalau aku miskin, lalu aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu gambaran orang yang selesai dengan harta benda dunia. Kecurangan, tipu daya dunia, cara kerja dunia, dia bersih di situ.
Saudara-saudaraku yang terkasih, sayang seribu sayang, banyak dari kita umur sudah 40, 50, bahkan 60, 70, tapi banyak dari kita belum selesai dengan masa lalu kita. Dengan kegagalan-kegagalan kita, dengan salah didik dulu di masa lalu, dengan relasi-relasi kita yang berantakan di masa lalu, itu belum selesai. Contoh, misalnya seorang suami udah umur 40, 50, tetapi main game terus, judi terus misalnya. Dia lupa kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dia lupa bagaimana harus menafkahi istri dan anak. Karena main PS terus gitu di kamar, dia lupa kerja. Dia kena judi online, kena game online. Akhirnya berantakanlah dia. Mungkin dia belum selesai dengan masa lalunya. Bagaimana memang permainan game itu perlu ya, bahkan menarik. Tapi dalam masa perkembangan kita, kita bisa menjaga jarak dengan itu. Tidak dikuasai atau bahkan adiktif atau kecanduan dengan game. Apakah ada hal-hal itu dalam kehidupan kita? Kecanduan dengan hobi, kecanduan dengan hal-hal yang memang adiktif. Karena dulu belum sempet Romo, belum ngerasain Romo, dulu dilarang-larang Romo, dulu tuh saya belum punya duit, belum bisa beli Romo, sekarang udah bisa. Itu ciri-ciri orang yang belum selesai dengan masa lalunya, sampai melupakan kewajibannya di masa sekarang. Atau misalnya seorang istri, dia udah usia 70, 80, tapi kalau tersinggung sedikit aja, meskipun orang nggak bermaksud menyinggung, tapi tersinggung dikit, langsung meluap-luap, langsung marah, langsung meledak-ledak. Nggak kira-kira sampai semua orang di sekitarnya kaget. Bisa jadi orang ini belum selesai dengan masa lalunya. Ada sesuatu di masa lalu yang belum beres, yang tidak pernah diselesaikan. PR-PR-nya itu belum selesai. Maka ikut menghancurkan kehidupannya zaman sekarang. Kegagalan cinta misalnya. Oh Romo, suami saya Romo susah Romo, hidup monogami Romo. Karena dulu dia mungkin gak punya duit, ditolak oleh banyak cewek. Sekarang dengan punya banyak duit Romo, dia membuktiin itu Romo, bahwa dia bisa menaklukkan semua perempuan. Itu orang yang belum selesai. Pengampunan juga begitu. Memahami kegagalan waktu kecil, didikan kekerasan atau trauma-trauma masa lalu, belum selesai. Di sini kita diajak untuk seperti orang bijak dalam kitab Amsal, bisa melepaskan diri. Kaya miskin itu soal bagaimana penilaian orang. Tapi yang terpenting adalah aku dengan Tuhanku. Itu menjadi intisari doa dan sabda yang akan mewarnai bagaimana kita menyelesaikan PR-PR kita, masa lalu kita. Nah, hal-hal itu kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus digambarkan dalam Injil Lukas. Ketika Tuhan Yesus memanggil para muridnya, Tuhan Yesus berdoa dulu, bukan? Nah, ini dia. Doa bukan sebagai kewajiban, doa bukan sebagai sebuah keharusan. Kalau aku nggak berdoa nanti aku dihukum Tuhan. Kalau aku nggak berdoa nanti rezekiku berhenti. Coba melangkah satu langkah lebih dalam lagi. Doa itu bagian dari hidupku. Aku berdoa karena memang aku mau berdoa. Aku sadar doa adalah hidupku. Demikian juga dengan membaca sabda. Nah, kalau kita lihat, sebelum memanggil para muridnya, Yesus berdoa. Bagaimana doanya itu keluar, tampak nyata ketika Yesus memilih para muridnya. Artinya begini, dalam karyanya, dalam tindakannya, Yesus selalu mendahulunya dengan doa. Maka dari itu saudara-saudara, kalau doa jangan cepet-cepet. Kalau doa jangan asal-asalan. Kalau doa jangan formalitas saja demi dilihat orang. Tapi doa memang masuk kamar, Tuhan ini aku. Jalin relasi. Serap kekuatan, kuasa yang bekerja. Kenali Allah itu sungguh dekat. Allah itu sungguh hangat. Allah itu penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang diberikannya kepada kita. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika para murid diutus oleh Tuhan, dikatakan begini, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Nah, ini dia. Menjadi pribadi yang selesai dengan masa lalu. Menjadi pribadi yang lepas bebas dari belenggu-belenggu kepahitan di masa lalu. Andalkan Tuhan.
Bahkan dikatakan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Artinya, andalkan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan hal-hal materi di dunia ini, nggak akan sanggup. Perutusan akan terasa berat kalau kita cuma mengandalkan kemampuan diri kita sendiri untuk mengatasi masalah-masalah kita. Andalkan Tuhan. Itulah firman yang membuat kita, iya ya, selama ini aku masih menyimpan kebencian. Selama ini aku masih marah sama orang-orang di masa laluku. Selama ini aku masih sebel banget Romo sama orang tuaku. Selama ini aku masih benci sekali dengan masa laluku. Itu bertentangan dengan perintah Tuhan sendiri, dengan sabda Tuhan sendiri. Dalam perutusan hidup, jangan kamu membawa apa-apa dalam perjalanan. Berat, gondelinnya berat. Perjalanannya aja udah makan tenaga, makan waktu. Apalagi kalau Anda masih membawa hal-hal yang belum selesai dari masa lalu. Maka dari itu, belajarlah dari Sang Sabda sendiri. Yesus hanya mengandalkan kekuatan Bapanya. Tidak meninggalkan kekayaan apa-apa. Tuhan Yesus itu hanya menanggalkan ajarannya, sabdanya, teladannya, ekaristinya, dan juga para muridnya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan emas permata yang banyak ataupun harta dunia. Tidak, semua itu tidak diwariskan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi teladannya memang luar biasa sebagai pribadi yang bebas. Dari awal sampai akhir. Sampai pada akhirnya, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Itulah pada akhirnya nanti. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Kita mati juga nanti nggak bawa apa-apa. Tapi kenapa pikiran kita yang digondeli oleh banyak hal dalam kehidupan ini? Maka saudara-saudara, tadi dalam misa para frater bernyanyi begini. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Rusa itu binatang yang lincah, binatang yang gesit, yang cepat. Tetapi rindu akan air artinya dia sedang kekeringan. Apakah Anda seperti rusa yang sedang kering? Ya Romo, udah malas berdoa Romo, udah malas baca firman Tuhan Romo, udah malas berkomunitas Romo, udah malas ke gereja Romo, udah malas bersentuhan dengan hal-hal yang rohani Romo, udah malas hidup juga sebetulnya, udah malas dengan orang-orang Romo. Jangan-jangan terlalu banyak gondelan-gondelan yang harus Anda selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Doa dan sabda. Ini dia. Selesaikan masalah-masalahmu di masa lalu dengan kuasa doa dan sabda. Biar Tuhan sendiri yang memutus itu semua. Tuhan, putuskanlah Tuhan rantai-rantai belenggu-belenggu dosa di masa lalu, kegagalan, kepahitan. Putuskan Tuhan dengan kuasa doa dan sabda. Jadikan dua kekuatan ini memang bagian dari hidup kita. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.